Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua pendengar podcast kita pada kali ini. Sebelum kita masuk ke dalam topik yang akan kita bahas pada pagi kali ini, saya izin memperkenalkan diri dulu sebagai perwakilan dari teman-teman yang eh, menyelenggarakan podcast pada kesempatan kali ini. Kami semua kebetulan mahasiswa dari program studi ilmu politik UPN Veteran Jakarta yang pada kesempatan kali ini eh, akan membuat sebuah podcast dalam eh, melaksanakan tugas akhir mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia, yang mana podcast kita kali ini akan membahas mengenai pemikiran politik kontemporer Indonesia dengan topik yang akan dibawakan spesifik membahas tentang pemikiran politik kontemporer di Indonesia 25 tahun usia demokrasi pada pemilihan umum 2024 mendatang. Oke, sebelum kita masuk ke dalam bincang-bincang pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan dulu eh, kelompok kami sebagai penyelenggara podcast kesempatan kali ini. Juga bersama narasumber kami yang kami hormati, ada Bapak Nurdin selaku dosen kami dari mata kuliah Politik dan Pemerintahan yang akan memandu, yang akan memberikan wawasan, ilmu-ilmunya dan eh, pengetahuannya tentang topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Uh, Baik, seperti yang tadi saya bilang, kami akan memperkenalkan diri dulu. Pertama dari saya nama saya Muhammad Salim Syahir, dengan nomor induk mahasiswa 2210413152. Saya merupakan mahasiswa semester 2 program studi ilmu politik UPN Veteran Jakarta. Di sini saya juga bersama ketiga teman-teman saya yang ganteng dan cantik-cantik. Boleh diperkenalkan mungkin dari yang ganteng dulu, Mas Muhammad Isom, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isamuddin dengan NIM 158, mahasiswa 22, UPN Veteran Jakarta. Mungkin Dita. Perkenalkan, nama saya Andita Oktaviani Ratnantias dengan NIM 149, juga mahasiswa semester 2 Ilmu Politik. Perkenalkan, saya Arzata Chandramita dengan NIM 140 dari Ilmu Politik UPN VJ. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Jadi nanti pada pendengar kita bisa tahu nih siapa-siapa aja sih yang uh, menjadi penanya juga penjawab dari kelompok kita. Jadi para pendengar juga jadi tahu nama-namanya siapa aja. Dan mungkin kalau ada pendapat kita yang menarik, bisa langsung di follow up. Uh, Mungkin bisa cari tahu sosial media kita dan lain-lain. Nah, kesempatan kali ini kita, yang tadi saya bilang di awal, kita kedatangan narasumber sebagai pembicara yang sama-sama kita hormati. Ada Bapak Nurdin di sini, ya, selaku dosen kami, yang akan sama-sama berdiskusi mengenai topik yang akan yang akan kita bahas. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya izin menjelaskan sedikit teknis dari podcast kita kali ini supaya alur pembahasannya mengerucut dan membuahkan satu kesimpulan di akhir. Jadi nanti uh, podcast kali ini berjalan seperti diskusi, tapi ada semacam urutan untuk masing-masing dari kami, kelompok kami memberikan pertanyaan yang juga diselingi dengan pendapat-pendapat yang kami miliki agar bisa timbul diskusi yang menarik. Yang mana di sini saya sebagai pemandu dari podcast ini juga akan menjadi penjembatan antara penanya dari kelompok dengan jawaban yang akan diberikan oleh panel. Baik, kita bahas tentang pemikiran politik kontemporer, yang mana kelompok kami membawakan topik mengenai pemilihan umum 2024. Bagaimana sih kondisi pemikiran politik kontemporernya? Utamanya kita Indonesia sudah ganjil 25 tahun, sudah genap 25 tahun menjadi sebuah negara demokrasi yang berusaha menjadi sebuah negara demokrasi yang utuh dengan pilar-pilar yang selalu kita upayakan untuk bisa menjadi sebuah negara demokrasi. Mungkin Pak Nurdin
kalau misal ditanya 25 tahun usia demokrasi kita, kira-kira apakah pemikiran-pemikiran politik kontemporer seperti eh, yang ada di dunia saat ini masih bisa ditemukan di Indonesia, Pak, di tengah demokrasi Indonesia, Pak? Ya, baik. Nah, jadi gini ya, 25 tahun itu sejak kapan? Sejak era reformasi atau apa? Iya, Pak. Terhitung mungkin 98 ya, Pak. Tepatnya bulan Mei juga kan ya, Pak? Jadi gini, mungkin kita apa namanya politik atau perpolitikan ya di Indonesia itu tidak lepas dari era-era sebelumnya gitu. Jadi era reformasi itu sangat terkait dengan era sebelumnya. Misalnya ada di era Orde Lama gitu kan, terus ada era Orde Baru ya. Nah, politik kontemporer ini pun tidak lepas dari itu. Atau pertama kita bisa lihat ya di era Orde Lama Soekarno itu ya, di mana ideologi politik khususnya partai politik itu ya, kita berbicara partai politik karena inti dari demokrasi itu ada partai politik ya. Nah, ada partai politik berarti ada pemilu. Pemilu adalah inti demokrasi suatu negara ya. Jadi negara dikatakan berdemokrasi secara jujur, bebas kalau memiliki partai politik dan memiliki wacana atau media berupa pemilihan umum untuk memilih pemimpin, baik di eksekutif maupun di legislatif. Nah, kita tahu bahwa di era Orde Lama, ya, itu partai politik itu khususnya di tahun 1955 ketika pemilu pertama dilaksanakan, itu dikategorikan ke dalam 3 kelompok besar. Ya. Pertama adalah ideologi agama. Kita lihat di situ ada partai NU, ada partai Masyumi misalnya. Ya. Nah, itu beraliran apa? Aliran ideologinya ya Islam, ya. Jadi apa? Ideologinya ketika itu Islam, ya. NU dan Masyumi. Ya. Terus kita lihat misalnya parpol berwawasan nasionalisme kebangsaan. Kita lihat PNI misalnya, Partai Nasionalis Indonesia, ya. Terus kita lihat juga Partai Komunis. Ketika itu ada Partai Komunis ya di zaman era Orde Lama. Itu adalah partai-partai yang berbasis nasionalisme serta komunisme juga, ya. Itu aliran apa politik apa ideologi politik itu ya. Dan yang terakhir adalah partai pun tidak lepas dari ketika era Orde Lama itu partai atau aliran berbasis etnis ya. Berbasis suku. Ya. Kita lihat banyak sekali misalnya ketika era zaman Soekarno itu khususnya di politik lokal ya banyak sekali bermunculan partai-partai berbasis etnis. Ya. Jadi ya tidak lepas dari itu. Ya. Nah, setelah itu kita tahu juga ada ideologi kontemporer itu lekat kaitan dengan era Orde Baru, zaman Soeharto. Ya. Di zaman Soeharto ini kan ada simplikasi ya, ada penyederhanaan partai politik, hanya partai politik berbasis nasional dan berbasis agama. Ya. Yang berbasis nasional itu ya partai PDI itu, partai apa? Partai Demokrasi Indonesia, ya. Dan yang berbasis agama ya P3 itu, ya. Partai apa? Pembangunan, ya. Partai Pembangunan itu ya, yang lambangnya Ka'bah. Dan satu lagi adalah non partai, yaitu Golkar. Nah, dengan demikian di era reformasi, ya, demokrasi kita tidak lepas dari yang terdahulu ini. Jadi di demokrasi sekarang yang menjelang pemilu ini, pemilu 2024, itu demokrasi lokal atau demokrasi nasional ya, ini didominasi oleh partai politik ya. Nah, kita tahu bahwa partai politik sekarang itu sama ya seperti Orde Lama atau Orde Baru, Orde Lama ya, kembali ke Orde Lama lagi. Jadi berbasis agama, ya kan? Contohnya misalnya ada PKS itu. PKS jelas-jelas mengatakan dia adalah partai yang berbasis agama. Di situ pun ada PKB misalnya ya.
itu pun identik dengan partai yang berbasis agama. Terus PAN, ya, itu pun sama ya, partai politik yang berbasis agama. Dan kemudian adalah partai politik yang berbasis nasionalisme, ya, dengan ideologi nasionalisme seperti PDIP, ya kan, terus Gerindra, ya, itu adalah partai yang besar ya, PDIP dan Gerindra dan Golkar. Ini adalah partai-partai yang basisnya nasionalisme. Nah, dengan demikian, apakah ada partai berbasis etnis? Ya nggak ada. Ya, partai berbasis etnis di era reformasi tidak ada. Namun demikian, praktek politiknya ada. Ya, jadi praktek politik partai-partai sekarang memanfaatkan politik identitas itu ada. Jadi kita tidak bisa pungkiri ya, meskipun partai-partai berbasis suku itu tidak ada, demikian banyak sekali partai politik yang mengandalkan suku ya untuk memenangkan kursi di parlemen atau memenangkan kursi kepala daerah di politik lokal gitu ya. Ya mungkin itu pengantar sebelumnya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Betul, Pak. Saya tadi tertarik, Pak, tentang yang Bapak bilang mengenai kalau misalkan bicara demokrasi kita 25 tahun, artinya perlu melihat ke belakang, utamanya dari awal Indonesia merdeka, gitu, Pak. Tentang bagaimana kondisi ideologi kontemporer yang ada di Indonesia. Kalau boleh saya mengutip buku Herbert Veit Lancaster, kan dia bilang kalau misalkan awal kemerdekaan Indonesia itu utamanya ada 5 ideologi kontemporer yang menonjol, seperti komunis, sosialis, nasionalis, Islam modern, dan Islam tradisional. Itu lima ideologi kontemporer yang cukup menonjol di awal kemerdekaan dengan berbagai macam turunan partai politiknya. Terus kalau misalkan kita melihat kondisi hari ini, Pak, yang mungkin bisa dibilang demokrasi saat itu di awal kemerdekaan dengan yang hari ini mungkin lebih nyata, bisa dilihat demokrasinya yang hari ini setelah reformasi. Tapi justru malah ideologi kontemporernya justru mengerucut hanya kepada nasionalisme dan Islam aja, Pak. Iya, betul. Apakah itu pertanda hal yang baik atau justru malah sebaliknya, Pak? Jadi begini ya, partai politik sekarang, ya kan, kalau kita lihat partai-partai yang masuk ke parlemen yang 9 atau 10 besar itu, memang kita tidak pungkiri ya bahwa ideologi yang muncul ya agama dan nasionalisme. Kita jarang sekali melihat partai-partai politik yang berjibaku ya atau membela dalam platform visi misinya berbasis sosial, ya. Artinya sosialisme itu sangat sangat tidak mempengaruhi parpol kita di era modern ini. Bahkan ada lagi mungkin ideologi ya, bukan ideologi sebetulnya. Partai-partai kita ini dewasa ini sifatnya pragmatis, materialistis gitu. Jadi segala sesuatunya diukur dengan materi, ya. Jadi ya politik kontemporer kita dewasa ini, khususnya menjelang pemilu, ini ditandai ya sudah berubah. Yang tadinya nasionalisme, sosialisme, ya Islam modern, ya kan? Ini udah berubah, ya. Mungkin liberalisme ada di Indonesia ya ketika itu. Jadi di kita itu partai politik menjelang pemilu itu lebih ke paham materialisme, ya. Mengapa dibilang materialisme? Karena sesuatu diukur dengan materi. Contoh misalnya ya, sekarang itu misalnya presiden, ya, orang nomor 1 di Indonesia menjelang pemilu 2024, dia bilang dia akan cawe-cawe kepada cawe-cawe di pemilu 2024, khususnya terkait dengan dia ingin cawe-cawe di pemilu presiden. Artinya apa? Kita lihat bahwa mengapa Pak Jokowi itu ingin cawe-cawe, karena memang Pak Jokowi memiliki program yang progresif ya, yang ingin legasinya tidak hilang gitu. Ya, ingin legasinya tidak hilang.
ketika dia tidak lagi menjadi presiden. Ya. Nah, mengapa Pak Jokowi ingin demikian? Nah, ini memang disebabkan oleh pengaruh oligarki, ya, oligarki di sistem pemerintahan Indonesia. Kita lihat misalnya apa? Pak Jokowi itu kan didukung oleh oligarki besar di Indonesia. Ya, ketika dia menang pemilu, kita tidak bisa memungkiri bahwa Pak Jokowi menang itu memang dia diakibatkan dukungan oligarki yang kuat kepada Pak Jokowi. Ya, nah, sehingga menjelang pemilu 2024 kita bisa melihat bagaimana kekuatan materi. Ya, kekuatan materi itu ingin agar presiden mendatang itu tidak jatuh kepada orang yang ingin perubahan, ingin merubah status quo yang sekarang. Jadi status quo yang sekarang, yang mana Pak Jokowi itu bilang belum tuntas, jadi misi visi Pak Jokowi belum tuntas. Contohnya IKN masih 15%. Ini kan visinya Pak Jokowi kan. Contohnya lagi misalnya Pak Jokowi di bidang ekonomi ingin mengembangkan smelter tambang, ya, tambang nikel, tambang bauksit, tambang segala macam tambang, itu belum selesai hilirisasi atau bikin smelter itu, ya, sehingga kekuatan-kekuatan oligarki baik nasional ataupun global ini menekan Pak Jokowi selaku presiden agar ikut cawe-cawe agar programnya dia itu tidak hilang. Kalau yang menggantikan Pak Jokowi di 2024 adalah misalnya contoh Pak Anies, pasti jelas Anies akan mengesampingkan program-program Pak Jokowi yang dikira-kira itu tidak menguntungkan masyarakat banyak, ya, sehingga ya kita bisa lihat politik kita, ya, politik Indonesia menjelang 2024 itu memang terbagi menjadi dua golongan. Ya, pertama adalah parpol-parpol yang ingin status quo-nya tidak hilang, ya, artinya pro koalisi pemerintahan. Kita lihat Golkar, PAN, ya kan, PDIP, Gerindra, itu adalah partai-partai yang status quo, ya, yang kita bisa bilang partai-partai beraliran nasionalisme, materialisme. Nah, kenapa materialisme? Materialisme, pragmatisme. Kenapa? Karena mereka merasa diuntungkan dengan kondisi status quo. Ya, jadi misalnya lihat, kalau kita lihat misalnya siapa sih yang tidak ingin menjadi menteri, gitu kan? Ya, kalau ingin menjadi menteri kan bantu proyek-proyek, ya kan? Otomatis kalau menteri itu pegang proyek, otomatis parahnya pun kecipratan, gitu kan? Sehingga apa? Menjelang pemilu 2024, ya, kita lihat bagaimana oligarki ini dengan sangat gencar, ya, menekan penguasa, ya, menekan parpol untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak sepaham itu dengan cara apapun, ya, sehingga bisa dikatakan bahwa demokrasi kita itu memang lebih dapat dikatakan agak menurun, gitu ya. Kalau kita lihat, kalau kita apa namanya kita lihat dari kondisi sekarang, kita lihat misalnya kita flashback, gitu ya, flashback ke zamannya Pak SBY, ya, ketika SBY akan turun dari kekuasaan, kita lihat SBY itu tidak cawe-cawe, tidak melakukan intervensi, gitu, ya. Jadi diserahkan semuanya kepada partai politik untuk memilih pemimpin politik yang betul-betul bisa membela kepentingan orang banyak dan betul-betul pilihan rakyat, ya. Jadi kalau kita lihat kondisi demokrasi sekarang ini, kita lihat bahwa demokrasi kita ini sedikit menurun, ya, dibandingkan. Bapak apa Ya, terhubung, halo. Pak? Ya, tadi sempat sedikit. Ya, berarti kesimpulan dari Ya, silakan. Mungkin ada. Pak, Ya, ya, silakan. tadi mungkin kesimpulan yang bisa saya tarik dari penjelasan Bapak barusan, artinya ada penurunan mungkin standar demokrasi atau indikator demokrasi bila yang menjadi perbandingan antara bagaimana kondisi ideologi kontemporer di masa awal kemerdekaan Indonesia dengan kondisi kita hari ini setelah reformasi, begitu ya Pak?
Mungkin dari jawaban yang mau berikan dari teman-teman, ada yang bisa memberikan tanggapan, ada beberapa pertanyaan gitu untuk menjadi bahan diskusi di sesi yang berikutnya. Mungkin dari teman kita Andita, boleh kalau ada pertanyaan atau bagaimana mau berdiskusi. Ya silakan Andita. Pak, saya izin masuk ya. Saya mau bertanya, gimana menurut Bapak mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia selama dalam beberapa dekade terakhir? Dan juga apakah ada tantangan khusus yang Apanya? dihadapi dalam menjaga dan memperkuat demokrasi? Jadi ya, demokrasi itu kan identik dengan demokrasi partai politik gitu, ya. Kenapa demikian? Karena memang partai politik ini memiliki kewenangan yang luar biasa, ya. Jadi partai politik memiliki setelah amandemen, ya, setelah amandemen ke terakhir, ya, amandemen setelah undang-undang dasar kita di amandemen, partai politik adalah partai politik adalah organisasi politik yang sangat diuntungkan, ya, dalam sistem politik di Indonesia, ya. Kenapa? Karena partai politik memiliki kewenangan untuk memilih, ya, anggota legislatif, dan partai politik diberikan kewenangan untuk memilih presiden, gubernur, dan wali kota, ya. Dengan demikian, kita dapat katakan bahwa sistem partai politik di Indonesia setelah era reformasi atau pasca kejatuhan Orde Baru ini sangat kuat, ya, karena tadi, ya, kewenangan yang diberikan ini sangat luar biasa sekali, ya. Sehingga apapun kemajuan bangsa ini, ya, apapun keberhasilan bangsa ini sangat tergantung dengan partai politik. Kalau partai politiknya itu demokratis, maka demokrasi akan tumbuh subur, ya. Tapi kalau partai politiknya dikuasai hanya segelintir kelompok orang, ya, artinya partai politik ini dikuasai oligarki, ya, oligarki parpol, niscaya demokrasi ini tidak berjalan dengan mulus. Kita tahu, ya, bahwa sekarang ini kalau ingin menjadi presiden, kalau ingin menjadi bupati, wali kota, atau gubernur, maka orang dituntut untuk memiliki uang atau modal yang besar, ya. Ada yang mengatakan bahwa apabila ingin menjadi presiden tuh ya minimal 1 triliun harus punya uang itu, ya. Kalau ingin menjadi gubernur ya minimal 0,5 triliun, 500 miliar. Kalau ingin menjadi wali kota ya minimal 100 miliar harus punya uang. Artinya apa? Demokrasi kita ini adalah demokrasi yang materialistis, gitu. Semuanya diukur serba dengan materi, ya. Jadi semuanya diukur dengan materi. Ya, kalau kamu ingin jadi orang terkenal sebagai pemimpin politik, kalau kamu nggak punya uang ya nggak bisa. Apakah ini baik? Ya nggak baik. Demokrasi ini bukan seperti demikian. Demokrasi adalah sistem, ya, sistem apa? Sistem politik, ya, yang menjadikan orang-orang di partai politik itu, ya, rekrutmen politik itu ditujukan kepada orang-orang yang berbakat, ya, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang secara politik mengetahui situasi politik di Indonesia, orang yang memiliki visi bagaimana memajukan masyarakat, bagaimana mensejahterakan masyarakat, bagaimana membuat negara ini kompetitif, gitu loh. Bagaimana membuat negara ini maju, ya. Nah, sebaliknya di Indonesia kan enggak. Siapapun yang ingin menjadi pemimpin politik, presiden, gubernur, wali kota, kalau dia tidak didukung dengan sponsor, ya, oligarki, pengusaha atau pengusaha politik, pengusaha ekonomi, ya, itu tidak akan jadi menjadi pemimpin politik, ya. Nah, ini menurut Bapak adalah kemunduran dalam demokrasi. Kenapa? Karena segala sesuatunya diukur dengan uang. Segala sesuatunya diukur dengan untung dan rugi. Ya.
Jadi benar kata pengamat politik ekonomi dari Amerika Serikat, Jeffrey Winter, bahwa demokrasi di Indonesia itu adalah demokrasi oligarki. Kenapa? Karena semua partai politik, ya, khususnya partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah, itu telah dikuasai oleh oligarki ekonomi. Siapa oligarki ekonomi? Oligarki ekonomi adalah orang-orang atau kelompok yang menguasai sumber-sumber ekonomi Indonesia. Coba kamu lihat, ya, rata-rata pengusaha atau orang-orang terkaya di Indonesia dari nomor 1 sampai nomor 10 itu rata-rata memiliki usaha di bidang tambang, pertambangan. Ya. Nah, siapa yang menjadikan mereka kaya? Ya negara. Ya. Jadi oligarki ekonomi ini sengaja memilih presiden yang mereka akan dukung, yang bisa tunduk ke mereka nanti, agar usaha mereka di bidang tambang itu tidak dihambat. Kalau usaha mereka di bidang tambang dihambat, otomatis mereka akan kolab juga. Ya, jadi mereka mati-matian mengumpulkan uang oligarki ekonomi untuk mensponsori presiden atau calon presiden yang akan mendukung mereka. Gitu. Sehingga mereka mati-matian juga bagaimana supaya orang-orang atau calon-calon presiden, calon bakal presiden ini adalah calon bakal presiden yang akan tunduk kepada mereka. Nah, ini yang terjadi di Indonesia selama 10 tahun terakhir ini. Ya. Nah, sehingga Pak Jokowi atau presiden kita tuh ingin cawe-cawe bagaimana menghambat orang-orang yang memiliki visi dan misi yang berbeda dari penguasa sekarang. Kenapa? Karena hutangnya Pak Jokowi mungkin belum terbayar kepada oligarki ekonomi itu. Nah, ini adalah kemunduran demokrasi di Indonesia. Ya, kenapa kemunduran demokrasi? Karena seorang presiden yang sedang berkuasa ikut campur tangan. Nah, dalam politik demokrasi ini tidak boleh sebetulnya. Seorang presiden ikut campur, ya, ikut campur ke siapa? Ikut campur ke oposisi, ya. Siapa oposisinya? Ya, ada 3 parpol yang menyatakan oposisi. Demokrat, PKS, dan Nasdem ketika ini. Ya. Nah, bagaimana? Jadi demokrasi kita setback gitu loh, mengalami kemunduran. Kenapa? Karena demokrasi akan dilihat, demokrasi akan dikatakan sehat kalau oposisinya berkembang. Jadi inti demokrasi adalah oposisi, adanya oposisi. Nah, Pak Presiden ini, ya Pak Presiden kita tidak ingin ada oposisi. Nah, kalau tidak ingin ada oposisi, artinya apa? Artinya demokrasi kita ini sakit itu, nggak sehat. Kalau jalannya pemerintahan tidak dikritik, adem ayem aja, manut aja, otomatis tidak ada pengawasan. Ya, kenapa? Karena demokrasi itu perlu diawasi supaya pemimpin tidak tirani, tidak semena-mena, tidak diktator. Perlu ada oposisi. Ya. Nah, sekarang kan gelagatnya itu pemerintahan sekarang ini tidak ingin adanya oposisi. Kalau bisa mereka semua parpol itu masuk ke dalam koalisi pemerintahan, ya, biar segala sesuatunya mulus. Ya. Jadi kalau kita lihat pemerintahan sekarang ini neo orde baru. Ya. Jadi praktek-praktek yang dulu dikerjakan oleh orde baru Soeharto itu dipraktekkan juga sekarang. Cuma sekarang ini lebih lembut gitu loh, soft. Ya, kalau dulu kan zaman Soeharto kan penuh dengan kekerasan fisik ya, persekusi ya. Orang yang nggak sepaham dihabisi kan karir politiknya. Kalau sekarang kan enggak. Kebanyakan kan pemerintah sekarang ini bikin buzzer, bikin influencer, ya, yang ngejelek-jelekin oposisi, menjatuhkan oposisi, yang memuji habis-habisan pemerintah. Ya, jadi sebetulnya sama juga persekusi, tapi persekusinya melalui modern sekarang, melalui medsos. Gitu. Padahal sebetulnya itu persekusi juga. Ya. Jadi siapapun yang jadi oposisi itu dipersekusi. Ini kan praktek-praktek seperti orde baru, tapi yang sekarang lebih soft ya.
Jadi lebih neo orde baru. Sekarang itu ada istilah pemerintah sekarang itu ya mirip-mirip orde baru tapi neonya barunya gitu ya. Mungkin demikian. Bagaimana? Ya, terima kasih jawabannya, Pak. Ya, oke. Berarti kalau dari pertanyaan Mbak Dita tadi dengan jawaban dari Bapak Nurdin, artinya tantangan dan hambatan kita untuk menjadi satu negara demokrasi yang utuh, yang ideal masih bisa dikatakan perlu banyak belajar dan evaluasi lagi ya Pak. Dalam artian PR-PR yang harus diselesaikan banyak sekali dari hal-hal yang masih menjadi Jadi fundamental. jadi Ya begini Pak? loh, nasib demokrasi kita itu ada di tangan parpol, ya, ada di tangan partai politik, ya. Karena apa? Karena partai politiklah yang memiliki kewenangan untuk apa? Untuk melaksanakan aspirasi rakyat, ya kan? Nah sekarang kan nggak, parpol lebih tunduk ke penguasa oligarki itu, oligarki ekonomi, ya, partainya pragmatis, ya, bahkan ada partai yang kalau nggak masuk ke dalam koalisi pemerintah sakit, kan? Kenapa? Karena nggak punya uang, ya, jadi nggak bisa lama dia di luar pemerintahan. Nah, bagaimana? Apakah kita bisa mengubah nasib demokrasi kita? Ya bisa, ya. Nasib demokrasi kita itu bisa berubah. Siapa yang mengubahnya? Ya masyarakat, ya rakyat. Artinya apa? Rakyat jangan memilih parpol-parpol yang pragmatis ini, parpol-parpol yang hanya mementingkan kekuasaan kelompok seseorang atau beberapa orang saja. Jadi pemilu 2024 akan menentukan nasib demokrasi kita 5 tahun mendatang. Selama parpol politik yang sekarang itu berkuasa dan terpilih lagi, ya mungkin dia suram demokrasinya. Ya, kenapa? Karena pasti ya parpol-parpol yang berkuasa sekarang akan menjalankan sistem atau program yang sekarang ada, melanjutkan itu. Ya. Kita kan tahu sekarang bagaimana misalnya daya beli masyarakat menurun, ya kan? Bagaimana orang miskin tambah banyak, orang kaya tambah banyak uangnya, ya kan? Ini kan perlu dirubah gitu. Ya. Bagaimana segelintir orang menguasai 60% ekonomi Indonesia, ya kan? Jadi kita atau orang-orang yang dari bawah ini, ya, itu hanya menikmati 30-25% ekonomi pembangunan kita. Sisanya itu diborong habis oleh penguasa dan pengusaha ekonomi. Ya, jadi kita itu, ya, orang-orang kecil, UMKM, orang-orang yang tidak ada kekuasaan politik, itu hanya memperebutkan sisanya yang 20%, 25% ini ekonomi. Ya. Sedangkan ekonomi besarnya ya 60-70% dikuasai oleh segelintir orang. Ya. Nah, ini perlu dirubah. Ya. Bagaimana merubahnya? Ya, memilih pemimpin yang memiliki visi misi. Ya, bagaimana caranya membabat habis ya, atau mengurangilah kemiskinan, angka kemiskinan di Indonesia. Kenapa angka kemiskinan penting? Karena suatu negara tidak akan dikatakan maju bila angka kemiskinannya masih di atas 5%. Ya. Negara bisa dikatakan maju kalau angka kemiskinannya di bawah 5%. Contohlah angka kemiskinannya 1% atau 2%. Ini bisa dikategorikan sebagai negara maju. Tapi kita kan enggak. Indonesia itu angka kemiskinannya hampir 25 ke atas. 25% dari penduduk kita itu dengan status miskin. Ya. Nah, bagaimana mengikis atau mengurangi orang miskin ini? Nah, kita perlu visi dan misi pemimpin yang kuat. Pemimpin yang ingin mengubah situasi ya kekayaan ekonomi kita itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang. Bagaimana kekayaan ekonomi itu, uang yang dimiliki oleh negara
bisa mensejahterakan masyarakat banyak. Bukan hanya mensejahterakan segelintir orang atau sekelompok orang saja. Nah, ini akan terjawab ya setelah kita memiliki pemimpin baru pasca pemilu 2024. Ini pemilu 2024 ini urgent, penting untuk melihat bagaimana kehidupan kita, kehidupan demokrasi kita, kehidupan ekonomi kita 5 tahun mendatang. Ya, jadi memang dapat dikatakan segala sesuatu itu tergantung pemimpin. All depends on the leader, political leader, pemimpin politik. Pemimpin politiknya bervisi misi ya ingin mensejahterakan masyarakat, itu yang dicari. Tapi kalau kita lihat siapapun pemimpin politik yang melakukan bargaining, tawar-menawar dengan oligarki ekonomi, pasti ya visi dan misinya untuk menjadikan Indonesia negara demokratis yang kuat, negara yang maju yang hebat, masyarakat yang sejahtera, dan angka kemiskinan yang terus berkurang akan mustahil dicapai di pasca nanti 2024. Mungkin begitu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kita masuk ke diskusi yang berikutnya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Boleh, Mbak Arjeta, silakan. Iya Pak, izin masuk ya Pak dan izin bertanya. Apa peran ideologi politik dalam politik kontemporer Indonesia? Apakah kita masih melihat dominasi ideologi tertentu atau adakah pergeseran ideologis yang signifikan? Kan tadi udah Bapak singgung ya, bahwa ideologi kita itu terbagi dua ya. Ideologi agama dan ideologi nasionalisme. Tapi di era sekarang mungkin udah agak bergeser ya. Jadi tidak lagi agama dan nasionalisme. Jadi muncullah ideologi liberalisme. Jadi ideologi liberalisme ini sudah masuk di Indonesia. Buktinya apa? Buktinya tadi ya. Ideologi liberalisme ini kan sangat mendukung adanya kapitalisme. Ya. Kita lihat bagaimana kapitalisme dan pemilu di Indonesia ini. Ya. Jadi tanpa adanya uang, maka jangan harap kamu ingin terpilih menjadi anggota dewan atau terpilih menjadi anggota kepala daerah atau presiden. Artinya apa? Ideologi liberalisme yang bertumpu pada kapitalisme itu sudah terjadi di Indonesia. Parameternya apa? Ya tadi, kalau presiden ingin terpilih, maka dia harus punya uang yang banyak, harus punya kapital, harus punya modal. Ya. Nah ini sudah bergeser, yang tadinya nasionalisme, agama, ke liberalisme kapitalisme. Ya. Nah itu adalah ideologi yang sekarang tumbuh pesat di Indonesia, liberalisme kapitalisme. Jadi seluruhnya di kapital, untung rugi. Yang namanya kapital itu kan modal. Yang namanya modal, kalau mereka inginnya apa? Yang namanya aliran kapitalisme itu, ya, atau paham kapitalisme itu kan bagaimana uang itu diputar biar dia bisa beranak pinak gitu. Nah kalau saya seorang pengusaha punya modal, saya nanamkan modal politik dalam pilpres, maka uang yang telah saya keluarkan harus kembali. Kalau bisa apa? Untungnya ada gitu loh. Nah ini yang terjadi di Indonesia. Ya. Nah, kita lihat dulu kan orang pikir nggak mungkin orang ingin menjadi presiden kalau tidak punya uang. Sekarang enggak. Ya. Boleh saja seorang calon presiden tidak punya uang, tapi di belakangnya siapa? Kapitalisnya siapa? Ya kan? Kapitalisnya siap memberikan modal. Asalkan bahkan kita bisa mengatakan ke arah
munculnya aliran materialisme. Ya. Jadi setelah liberalisme, kapitalisme, muncullah materialisme. Jadi segala sesuatunya diukur dengan materi. Ya. Mungkin demikian ya. Ya, Ya, bagaimana? iya Pak. Oke. Artinya hari ini cukup didominasi dengan nasionalis dan agamis, juga ada liberalis, bahkan sampai yang mungkin bisa dibilang bentuk realistisnya adalah bentuk eh, pemikiran materialistis gitu Pak. Materialisme yang tadi Bapak bilang, karena kondisi kita saat ini ya seperti itu. Ya Pak, maaf Pak, apa sudah terhubung kembali Pak? Ya, ya. Ya, maaf Putus-putus tadi terus. Ya, ya tidak apa-apa. sempat terputus ya Pak. Oke, kita masuk ke sesi diskusi yang berikutnya. Mungkin satu pertanyaan dari teman kita yang lain, boleh? Mas Isaumuddin, silakan. Izin bertanya, Pak. Bagaimana polarisasi politik di Indonesia mempengaruhi dinamika politik dan stabilitas sosial? Apakah ada upaya untuk meredakan polarisasi politik dan memperkuat kesatuan nasional? Polarisasi ya. Tapi ya Iya, Pak. dalam demokrasi efek negatif dari demokrasi ya. Artinya apa? Karena demokrasi ini adalah pemerintahan oleh orang banyak, sehingga apa? Setiap kelompok pasti ingin menang, gitu. Ingin menjadi kelompok yang berkuasa, ya. Karena setiap kelompok yang mewakili masyarakat ini dalam bentuk partai politik ini berkuasa, otomatis demokrasi itu ya harus ada polarisasi, ya. Namun demikian, polarisasi itu bisa berdampak positif, ya. Jika seandainya ya ada wasit itu loh, ada referee, ya, ada wasit yang bijaksana, ya kan? Tadi contohnya, siapa wasitnya? Ya, wasitnya tadi KPU, Bawaslu, ya kan? Bagaimana Bawaslu dan KPU tidak terjebak dalam kepentingan kelompok tertentu, ya, sehingga penyelenggara pemilu, ya, sebagai wasit ini harus menengahi berbagai gejolak konflik, ya, antar kelompok-kelompok yang berkepentingan dalam pemilu, ya. Caranya bagaimana? Ya, caranya tadi ya, KPU dan Bawaslu itu bertindak profesional, ya. Namun demikian kan banyak anggapan dari masyarakat KPU ini terkadang nggak apa, ada misi-misi tertentu gitu, ya. Terkadang KPU-nya memiliki visi-misi tertentu yang menurut beberapa orang merugikan pihak yang lain, ya. Ya tadi polarisasi memang wajar terjadi di setiap negara demokrasi. Namun demikian seharusnya penguasa politik sekarang itu harus bertindak adil. Dia tidak boleh memihak salah satu kelompok yang saling berebut kekuasaan. Jadi kita kan sekarang menjelang pemilu 2004 ini kan terlihat tuh polarisasinya kan. Siapa yang yang berpolarisasi? Ya contoh ya parpol-parpol sekarang kan apa namanya? Masing-masing ingin ingin membentuk koalisi itu kan. Kayak misalnya koalisi KIB, koalisi apa tuh? Siapa yang tahu KIB? Koalisi Indonesia Bersatu, ya kan? Terus ada lagi koalisi Indonesia Perubahan, ya. Terus ada lagi koalisi apa gitu ya. Nah ini emang normal dalam demokrasi menjelang pemilu itu ada polarisasi. Nah polarisasi ini bisa berdampak positif kalau memang tidak diiringi oleh konflik fisik gitu. Artinya parpol-parpol ini dengan grassroots-nya tidak saling berkonflik fisik.
ya apalagi ada kerusuhan-kerusuhan gitu kan, karena tidak senang dengan koalisi yang lainnya. Ya. Nah, contoh misalnya di negara-negara lain, Amerika, ini polarisasi ada menjelang pemilu presiden. Contohnya misalnya Joe Biden dengan Donald Trump, itu kan ada polarisasi kan. Sampai-sampai kan Donald Trump pernah dan pengikutnya pernah nyerbu gitu kan, pernah nyerbu ke Capitol Hill gitu kan, sampai apa anggota dewannya dipukuli gitu kan. Nah ini kan polarisasi yang kurang baik gitu loh buat demokrasi. Ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di Indonesia. Ya. Artinya apa? Nanti partai-partai yang membentuk koalisi ini berkompetisi, berkontestasi secara adil dan jujur. Siapapun itu yang didukung oleh rakyat harap diterima dengan baik. Jangan misalnya ada setelah apa namanya menjelang pemilu 2024 ini ada pihak-pihak yang berusaha menjegal koalisi yang lainnya untuk ikut kontestasi dengan alasan-alasan yang dicari-cari. Nah inilah yang tidak boleh berpolarisasi demikian. Boleh polarisasi itu ada, asalkan dampaknya tidak menimbulkan gejolak di masyarakat, gejolak fisik, ya kontrak fisik, kerusuhan, demonstrasi. Ya. Nah itu menurut Bapak ya. Bagaimana, Baik, Pak. Isamuddin? Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Pak. Mungkin kita ini ya Pak, ada di sesi penghujung ya Pak. Kebetulan kelompok kami bawakan satu studi kasus yang juga ada hubungannya dengan eh, kondisi saat ini yang relevan begitu Pak. Jadi kami tertarik dengan membahas antara generasi muda dengan pemilu 2024, juga dengan politik kontemporer sebagai topiknya. Jadi Ya. kemarin belum lama KPU itu merilis data bahwa pemilih 2024 nanti 60% adalah generasi muda dan rata-rata Ya. adalah para pemilih baru gitu Pak. Yang mungkin Ya. gambarannya orang-orang seperti kami Pak sebagai pemilih baru begitu. Nah, kalau Ya, misalkan betul. ditanya mungkin kepada Bapak yang sudah beberapa kali mengikuti pemilihan umum dengan berbagai pengalaman, apa yang bisa disampaikan kepada kami Pak selaku sebagai pemilih baru gitu Pak, supaya kita bisa bisa memilih eh, wakil-wakil nantinya di parlemen, di kabinet dan lain-lain sesuai dengan apa yang kita cita-citakan dan utamanya untuk Indonesia yang lebih baik mungkin. Bagaimana ya Pak? Baik, jadi gini, pemilih pemula ini adalah pemilih yang sebetulnya mereka belum pengalaman ya. Namun demikian mereka memiliki potensi. Apa potensinya ya? Kecerdasan itu. Biasanya pemilih pemula ini lebih cerdas, terus lebih netral biasanya ya. Jadi preferensinya atau kesukaan ini lebih netral, tidak terbawa emosi, ya kan? Atau tidak terkait dengan etnis, suku, agama, ya lebih rasional. Jadi yang dikedepankan itu rasionalitas, ya untuk pemilih pemula. Nah nanti di pemilu berikutnya ini kami katakan pemilih pemula itu 60%. Bila memang benar, maka ini adalah modal politik yang cukup dahsyat untuk mengubah peta politik itu. Untuk mengubah peta politik Indonesia, untuk mengubah peta politik demokrasi Indonesia 5 tahun mendatang. Jadi ada di tangan generasi yang sekarang, pemilih pemula. Nah kita belajar dari negara-negara yang sudah demokrasinya mapan, ya Jepang, Korsel, ya Amerika Serikat, ya atau negara yang apa namanya yang mengedepankan tidak hanya agama atau tidak hanya suku, ya. Inggris misalnya ya, Inggris luar biasa sekali ya, di sana tidak ada politik agama, tidak ada politik etnis, tidak ada ya. Kita lihat misalnya bagaimana seorang keturunan Pakistan menjadi wali kota London.
Ya, bagaimana seorang imigran India menjadi anggota dewan. Bahkan sekarang Perdana Menteri Inggris itu, Rishi Sunak itu seorang Perdana Menteri yang asalnya itu imigran dari India. Ya. Jadi generasi sekarang di Indonesia diharapkan demikian, tidak terpancing oleh isu-isu identitas. Jadi jangan percaya kalau bukan orang Jawa itu gak bisa mimpin, jangan percaya itu. Jangan percaya jargon-jargon atau propaganda negatif yang mengatakan kalau kamu bukan suku A, jangan harap menjadi pemimpin kita. Itu harap dihilangkan dalam benak pemilih pemula. Maka pilihlah parpol-parpol yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Ya. Parpol-parpol yang secara track recordnya baik. Parpol-parpol yang tidak mengingkari janji-janji politiknya gitu. Ya kan? Jadi diharapkan lihatlah parpol yang memiliki visi dan misinya jelas. Jangan partai politik atau anggota dewan, calon anggota dewan yang hanya mengandalkan etnis untuk terpilih. Ya. Kenapa? Karena nanti ini dampaknya luar biasa. Indonesia itu sistem parpolnya masih tradisional. Mengapa dibilang tradisional? Ya tadi, sangat tergantung feodalisme itu. Feodalisme. Suku, agama, ras. Itu kan hal-hal yang bersifat feodal. Ya kan? Contoh misalnya, kalau kamu ingin jadi gubernur Jawa Tengah, kalau kamu bukan orang Jawa, jangan harap kamu terpilih jadi gubernur Jawa Tengah. Ya kan? Kalau kamu beragama Islam, jangan sekali-kali kamu mencalonkan jadi anggota dewan di Bali. Inilah hal sifat-sifat yang feodal kan, yang berdasarkan suku, agama, dan ras. Jadi, dapat dikatakan, bila kamu memilih parpol-parpol yang memang mengandalkan ras, maka Indonesia ke depan ini tidak ada partai politik yang modern. Jadi negara-negara maju itu seperti Korea Selatan, Jepang, Amerika, Prancis, Jerman, itu rata-rata adalah parpol yang modern, yang tidak tergantung isu-isu agama, isu suku, ya. Jadi parpol-parpol yang mengedepankan bagaimana membuat masyarakat sejahtera. Inilah parpol yang membela kepentingan masyarakat. Jangan parpol-parpol yang hanya janji-janji saja. Ya. Kita lihat bahwa partai politik kita ini memang belum modern. Kita mengatakan partai politik Indonesia ini belum modern. Ya. Masih bertumpu pada figur. Contoh, PDIP, di situ ada figur, ya kan? Gerindra, di situ ada figur. PAN, di situ ada PKB, di situ ada figur. Ya kan? Ini tidak lepas dari situ. Partai politik bisa dikatakan partai politik modern kalau tidak bertumpu mengandalkan salah satu figur. Nah, ini belum terjadi di Indonesia. Di Indonesia masih bersifat tradisional partai politik. Masih mengandalkan figur tertentu untuk memperoleh dukungan masyarakat. Bukannya program dan visi dan misinya yang dilihat di Indonesia itu, masih ke figur. Ya. Nah, ini adalah menjadi keprihatinan kita. Nah, ini bisa berubah nggak? Bisa sebetulnya. Generasi sekarang ini, kamu sebagai pelaku pemilih pemula yang 60% ini bisa merubah partai politik untuk menjadi politik modern. Bila partai politik kita sudah semua, itu akan bersifat profesionalisme. Jadi siapapun yang menjadi ketua parpol itu tidak figur lagi. Ketua parpol adalah ketua yang memiliki visi, yang memiliki kepemimpinan yang kuat, yang memang memiliki visi dan misi untuk mensejahterakan masyarakat, untuk menjadikan negara ini negara maju. Jadi semua kamu nanti akan menentukan. Ya, kamu memilih partai politik yang masih akan primordialisme, ya, feudalisme, sara, ya,
kita akan sedemikianlah demokrasi kita. Demokrasi memang lebih melihat seluruh kapitalis itu. Demokrasi yang pragmatis, ya. Jadi masyarakat tidak akan mencoblos kalau tidak dikasih uang. Itu kan demokrasi yang pragmatis, ya. Nah, ini akan tumpur kalau kamu mengikuti. Jadi pilihlah partai politik yang berdasarkan visi dan misinya. Jadi bagaimana memiliki visi mensejahterakan masyarakat, bagaimana partai politik itu memiliki visi dan misi yang mengurangi kesenjangan ekonomi, ya. Ini parpol-parpol yang memiliki visi dan misi demikian. Jangan di parpol-parpol yang hanya mengeruk keuntungan ekonomi, hanya mengandalkan uang untuk berkuasa. Ya. Mungkin demikian. Iya, oke Pak. Eh, Terima kasih ya Pak atas pesan-pesannya ya Pak. Dan kita nih, Ya. teman-teman utamanya yang ada di kelompok 4 ini, kelompok 3 ini eh, harus benar-benar bisa mengimplementasikan apa yang diucapkan Pak Nurdin. Karena itu bisa jadi bekal juga untuk kita nanti sebagai pencoblos pemula, pemilih pemula, supaya tepat sasaran dan siap menerima konsekuensi dari eh, wakil-wakil yang akan kita pilih nanti. Oke, karena mungkin sudah semua topik dan bahasan kita bahas pada kesempatan kali ini, saya izin menyimpulkan bahasan ya, yang kami diskusikan dari tadi. Eh, di awal kita bahas tentang bagaimana kondisi politik kontemporer di Indonesia dari awal kemerdekaan sampai dengan hari ini, juga membandingkan di mana di awal ada begitu banyak bentuk ya, ideologi kontemporer, sementara sekarang yang tersisa mungkin hanya didominasi oleh nasionalis dan agamis. Juga tadi kalau kata Pak Nurdin, ada materialisme, juga pragmatisme yang semakin tebal juga pada prakteknya, dan juga lain-lainnya. Kemudian juga tadi Pak Nurdin banyak membahas tentang bagaimana kondisi partai politik kita, bagaimana kondisi pemilu kita dengan masih banyaknya evaluasi yang perlu dibenahi supaya bisa membaik dari tahun ke tahun. Dan terakhir tadi ditutup dengan uh, pertanyaan dari kelompok kami mengenai bagaimana sih uh, pesan-kesan yang bisa diberikan kepada kami para pemilih pemula untuk mengarungi pemilu 2024 mendatang, supaya tepat sasaran, supaya tidak salah pilih, supaya siap menerima konsekuensi apa yang dipilih, supaya bisa menagih janji-janji yang wakil-wakil rakyat ini uh, janjikan di sebelum pemilu gitu. Jadi kita punya pegangan, oh saya pilih kamu, jadi uh, kita bisa nagih janji mereka kapanpun dengan tips-tips yang Pak Nurin berikan tadi. Uh, Terima kasih Pak Nurin atas kesempatannya pada siang hari ini beserta seluruh teman-teman juga. Uh, Utama, ya Pak, Mungkin Bapak akan tambahkan sedikit ya. Silakan Pak. Jadi jangan menjadi jangan golput, ya. Jangan kamu tidak memilih. Ya. Karena nasib bangsa 5 tahun mendatang itu akan bergantung kepada pemilih muda ini yang jumlahnya 60%. Bapak mengharapkan kamu datanglah ke TPS, awasi jalannya pemilu, ya. Pilihlah parpol yang mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Pilihlah parpol yang tidak membagi-bagikan uang untuk menang. Pilihlah calon yang kira-kira kamu kenal track recordnya. Jangan pilih calon yang misalnya latar belakangnya kamu tidak tahu, ya. Cuma karena dia dekat dengan keluarga kamu memilih dia. Jangan. Kamu harus rasional. Pilihlah anggota-anggota dewan yang kamu tahu itu dia track recordnya bagus, tidak memiliki jejak digital yang kurang baik, ya. Agar apa? Agar nanti terpilihnya betul orang-orang yang betul-betul memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak, termasuk kamu dan keluarga kamu. Ya, Ya, mungkin demikian. siap Pak. Terima kasih Pak atas pesannya. Jangan golput ya teman-teman semua para pendengar podcast kita episode kali ini. Utamanya mungkin kita sebagai mahasiswa ilmu politik kali ya, kita yang sedang belajar dan mencoba mengerti Ya. bagaimana dinamika politik
di dunia dan di Indonesia. Ya bentuk implementasi paling mudahnya ya dengan tidak golput dan mengikuti pemilu dengan sebaik-baik. Uh, Mungkin di penghujung kesempatan podcast kali ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Nurdin yang memberikan seluruh ilmunya, wawasannya, pengetahuan, pengalamannya juga pada kami untuk membahas tentang topik kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang pemikiran politik kontemporer di Indonesia dengan studi kasus pemilu 2024. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat khususnya untuk kami uh, yang berada dalam forum ini, juga untuk para pendengar yang mendengarkan mungkin di berbagai waktu, karena podcast ini sifatnya fleksibel, bisa didengarkan kapan saja dan di mana saja. Uh, saya pribadi sebagai host dan mewakili kelompok 3 pada kesempatan kali ini undur diri. Terima kasih untuk semuanya, teman-teman. Kembali lagi terima kasih pada Pak Nurdin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Sampai jumpa di kesempatan-kesempatan berikutnya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.